Gue dulu pas COVID nih marah-marah terus. Itu kalau videonya masuk ke anak gue habis gue tuh. Habis tuh udah. Pasti dia akan menjadikan itu alasan. Jangan keluar goblok. Sana kan lihat. Benar, ada 4 tadi ya, ada 4 tadi. Tapi tuh. ada 4 itu. Iya, harus ada 4 ini itu. Ini nggak rujak, ini beneran. Iya, itu menjadi motivasi loh. Iya. Jadi kalau nggak usah panik, santai. Lu marah lagi, marah lagi tuh, marah lagi tuh. Kamu kalau tanya kayak gini ya minimal profitmu pakai wibu, bukan pakai profit asli. Ilham WPS. Berarti Wibu suka coli. Oh. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan Salah chord nih gue nih anjir. Bukan. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa. Vlog apa main bareng sini? Nyanyi lah. Ente itu kan 91, harusnya tahu lagu ini dong. Saya nggak mau nyanyi. Kenapa nggak mau nyanyi? Karena saya bisa gitar. Oh yaudah, kamu yang main. Ngomong dong. Ngomong dong. Tahu chordnya toh? Ah, tahu lah. Kita coba dari A. Yeay! Semalam aku pergi. Lucu banget. Dirusak. Tepuk tangan buat Dokter Tirta. Hei, tukang ngamuk. Udah bertobat. Sudah bertobat. Sudah bertobat. Sudah. Jarang lo ngeliat senyum Anda begitu. Sudah bertobat itu. Itu masa lalu yang udah dibakar. Tolong jangan keluar rumah. Oh, jangan. Bukan itu. Jangan lagi. Mana master? Udah hilang. Sudah itu sudah pas udah dibuang itu. Udah dibuang ya? Udah mati dikubur itu. Udah ganti baru ini. Udah hilang. Tapi aku ngelihat banyak perubahan lah dari Anda semenjak marah-marah. Iya. Kan? Bener kan? Semenjak nggak marah-marah. Masih tapi bahas bola. Beda host tapi. Beda host. Iya, beda host. Hostnya kan satunya ya. Yang satunya itu. Iya betul. Iya, satunya. Aduh, sudah tidak ada kontrak di sini lagi dia. Oh, habis. Iya, dia Gak mengundang brand kan? Gak mengundang brand, malah mengundang masalah. Jangan gitu, nanti saya dirujak di Twitter. Kayak Anda. Saya tuh sebenarnya kesini kemarin deg-degan. Kenapa? Karena Anda tuh 2 kali bermasalah di Twitter. Pak, sini ya. Saya kasih tahu biar Anda tetap stay low dan tidak panik. Nggak, ini bahaya buat branding sebenarnya. Kenapa? Ya, karena Anda dirujak di Twitter, Anda masih wanted loh di Twitter itu. Ya, emang peduli. Bukan saya. Tolong medsosnya ya. Nah, aku kan tipikal orang yang kerja ketika ada masalah ya kulihat masalahnya. Ya, elah. Gitu Ya, doang. biasa. Kenapa? Enggak apa-apa. Anda ininya yang Enggak. nge-tweet ya? Enggak. Anda yang nge-tweet ya? Saya memantau. Ada nge-tweet ya? Anda tuh milih host satunya ya. Hah? Host satunya. Nggak diundang aja ke sini. Iya, nggak diundang aja ya, nggak apa-apa lah. Bahas yang lain aja ya. Oke, bahas apa nih? Aku kenapa mau ngundang Anda ke sini? Hei Tirta, kita seumuran ternyata. Enggak. Anjing, gue baru tahu ternyata. 91. Gila, gue udah Bang, mas. Aku 91, kau? 91. Bulan? Juni. Oh, tua. Tipis. Aku Juli itu. Lebih tua aku loh. Salim ente. Gila. Tapi emang dengan Anda suka marah-marah, jadi orang manggil Anda tuh Bang. Oh, enggak. Iya, Mas. Tidak tuh Mas Tirta.
takut cuk. Orang Cok, itu Jawa dulu. Sudah, Dulu ya? udah bahaya itu, tidak bisa dilakukan lagi marah-marah itu. Ternyata 91 seumuran. Satu generasi kita. Iya, milenial kita. Tapi kenapa Anda tuh kayaknya lebih tua ya? Hah? Walaupun mukanya tuan saya. Anda tapi mengecek kayak pemikiran apa segala macam, pergaulan segala macam. Karena terlalu banyak masalah, Mas. Banyak masalah itu membuat kita menjadi dewasa, Mas. Oh ya. Heeh. Ini kenapa jadi kayak gini sih podcastnya? Iya, nggak apa-apa dong. Ya kan Enggak, aku pengen memang karena itu kan pendewasaan itu ya karena beban masalahnya banyak jadi mukanya kelihatan tua. Sampean tuh orang mana aslinya? Saya tuh orang Karanganyar, perbatasan Solo, tepatnya di Baturan Colomadu gitu. Cuman rumah di Jogja karena kuliah, kerja di Jakarta. Di Jakarta sudah berapa lama? Dari 2014 mungkin. 14. Dan Anda aku baca, kamu tuh Kok UGM. jadi aku kamu? iya, ya nggak apa-apa toh. Oh ya nggak apa-apa. Kalau mau menyesuaikan ya. Lu Ya oke, menyesuaikan, oke, nggak apa-apa. oke. Jadi lu gimana? Oh, iya. Kan jelek. Kalau ketemu Jawa tuh tiba-tiba setelannya berubah aku. Hati-hati kena rujak lagi Loh, rasis. ya Allah. Hati-hati. Gue yakin adminnya diam loh. Enggak ada. Aku oke. 2009 aku masuk. Tapi kan kumlot kan pas S2. S1 juga kumlot. S1 juga kumlot. Iya S1 kumlot. 3,5 tahun tuh teori, 1,5 tahun koas. Anda tidak sayang dengan pertemanan. Kenapa emang? Loh biasanya kan orang 5 tahun, 6 tahun. No, gue masih mau bermain-main. Masalahnya circle saya di situ juga kumlot beberapa. Oh, circle Anda nggak kumlot? Tapi nggak apa-apa, kan kumlot itu tidak menentukan prestasi. Menentukan sih. Enggak sih. Menentukan, enggak ya? Enggak, satunya kan jadi presiden, wapres. Oh, itu bukti bahwa setiap orang boleh bermimpi. Iya. Itu bukan ngecek. Iya. Bukan ngecek, itu bukti. Saya juga kalau Anda harus hati-hati di Twitter loh. saya kemarin edukasi IP. Loh, saya soalnya banyak yang menyasar. Kenapa IPK itu menurutku tidak relate ya dibahas. Kenapa? Loh, karena IPK itu hanya untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita selama kuliah. Kepada orang tua. Enggak, kepada diri sendiri, Cok. Kepada orang tua. Loh, kalau ternyata dia beasiswa sendiri, Loh iya sih. Tapi kebanyakan nah, kan berarti kamu ngecek orang yatim piatu. Lo kemana perginya? Loh, kalau misalkan urusannya kalau ke yatim misalkan orang piatu. kuliah. Ini kita bahas IPK lo, kenapa hubungannya ke Tadi kamu yatim bilang piatu? bahwa tanggung jawab ke orang tua, IPK buat diri sendiri. Lo enggak ini tar lo. Tadi kamu bilang tanggung jawab ke orang tua, ya kalau dia kuliah pas posisi kuliah yatim piatu. Loh, tetap aja dia datang ke nisannya sampai bawa toga. Loh, banyak lo. Loh, tapi kan banyak lo. Banyak nggak bisa. sambil bawa toga. Ini soal IPK Bu, nih. aku akhirnya Soal lulus, IPK Bu. nih dilurusin. Ya. Jadi nggak semua perusahaan itu seleksi utamanya IPK. IPK tuh relate kalau 3 hal. Satu, tenaga kesehatan. Oke. Karena kan ya dia menyerap ilmu. Terus kalau dia mendiagnosa penyakit berarti harus ilmunya terserap dengan baik. Kalau IPK-nya buruk berarti diagnosanya rentan kok. Kurang, ya. Yang nomor 2, dosen, guru, pengajar. Karena dia menularkan ilmu kan. Betul. Yang ketiga, peneliti. Karena dia kan ya hobinya meneliti hal yang baru, publish jurnal. Nah kalau selain itu kayak arsitek, akuntan, mana ada yang tanya IP-mu piro? Ya enggak, yang penting experience. Berarti menurut Anda IPK itu penting sebagai bentuk tanggung jawab kita penyerapan ilmu. Tapi kalau untuk faktor kesuksesan itu yang penting 3 hal. Ini saya tweet dan 3 hal. Ya. Pertama, networking. Oke. Link. Pertemanan. Pertemanan. Kedua, channel kerjaan. Betul ya? Ya, betul. Setuju. Ketiga, privilege. Keempat, keberuntungan. Baru terakhir keberuntungan. Oh iya, itu IPK tuh nomor-nomor bawah. IPK-mu 3,9 tapi kamu jarang nongkrong, di rumah terus nggak punya loker ya, masa salahnya ke IPK-nya kan enggak? Iya sih, banyak juga teman-teman aku yang Jadi ada bukti yang IPK-nya Mas Gibran itu tidak harus menjadi masalah. Iya, itu bukti, iya. itu bukti, Bukti, bahwa itu bukti. siapapun bisa bermimpi. Benar, ada 4 tadi ya, ada 4 tadi Tapi tuh. ada 4 itu. Iya, harus ada 4 ini itu. nggak rujak, ini beneran. Iya, itu iya, menjadi motivasi loh. Iya. Jadi kalau nggak usah kamu- panik, santai. Lu marah lagi, marah lagi tuh. Marah lagi tuh. Loh, itu jadi motivasi. Ini banyak orang tuh bilang sarkas ya. Iya. Tapi itu beneran jadi motivasi. Artinya walaupun IPK-mu 2,5, 2,7 itu tidak menghalangi mimpimu di masa depan. Oke, statement tuh, tolong potong di TikTok Andi Lau 2024.
Keren. Bener loh. Iya, aku setuju dengan 4 tadi apalagi ya. Yang pertama tadi adalah networking, Iya. channel kerjaan, Iya. terus privilege, Aku yang keempat, luck, luck. keberuntungan. Iya, privilege tuh aku tuh bisa jadi dokter, terus S2-nya di ITB juga cum laude karena bapak ibuku mantan dosen. Oke. Pengajar keuangan. Jadi untuk ilmu keuangan dan cara belajar aman. Ada Oke. privilege-nya. Itu privilege-nya. Berarti Iya. ini sama aja kayak gue bisa jadi wakil. Loh, memang betul kan dia ngakuin. Oke. Dan dia ngakuin memang bapakku presiden, masa aku bisa milih bapakku enggak? Bukan membela gitu. Iya, Tapi iya. faktanya apa yang dialami Gibran tuh sebenarnya di sekitar kita juga ada. Siapa? Tapi kita malas mengakui. Loh, apa? Contoh? Siapa? Oh, contoh temanku. Iya. Ada. Kita nggak usah Gibran ya. Iya. Anda mancingnya pinter ya. Jadi apa yang dialami Mas Gibran Iya. itu sebenarnya relate juga dengan apa yang kita alamin di sekitar kita. Contoh, teman saya dokter itu dari S1 IPK-nya nggak sampai 3,5. 3,3, 3,2. Jelek dong yang seperti Anda Sangkatan bilang aku. tadi. Ya, aku padahal sudah susah payah nembus 38. Iya. Sidangnya juga mepet-mepet terakhir. Ketika spesialis dia ketolak beberapa kali, terus akhirnya keterima, IPK-nya pun nggak cum laude. Tapi tetap kaya raya karena bapaknya punya satu rumah sakit di salah satu kota. Privilege. Nah, tapi kan tetap aja kalau dia lulus pun dari spesialis, dia pasti akan tetap dapat kerjaan fix kan? Karena bapaknya punya rumah Iya. sakit. Jadi bagiku, kalau aku nggak punya privilege, maka aku harus yang menyediakan privilege itu buat anakku. Karena karena kita tuh menganggapnya cuma punya dua pilihan. Generasi itu cuma ada generasi perintis sama generasi pewaris. Nah, yang dialami Mas Gibran, dia mengalami exposure sangat hebat karena kebetulan bapaknya saat itu nyapres. Dan pasti nanti perdebatan, ya itu kan gak etis ya. Faktanya dia udah jadi wapres. Kau mau debat sampai 1 juta kali, faktanya sudah sah. Kembali lagi ke fakta. Faktanya wes. Faktanya wes ngono. Gak bisa diganggu. Gak bisa. Gak bisa. Walaupun aku juga dukungnya bukan beliau, tapi iya. menerima fakta. Iya. Walaupun mau nge-tweet sampai overtext Mau juga. ngetik sampai aku 1 juta kali pun faktanya sudah diwapres. Fotonya akan terpajang dan anakku akan hormat di SD. Iya, pasti dong. Loh, masa anakku nggak hormat? Gak mungkin dong. Iya. Ini nak, oh nih teman papa. Ya kenal, papa kenal sama Mas Gibran di Solo. Adiknya juga kenal. Adiknya kan pernah kolaborasi sama sepatu lokal Ventela. Iya. Jadi kenal. Oh teman papa jadi wapres, ya anakku bakal hormat. Mau aku berbuih tetap tidak bisa menurut fakta. Nah terus gimana kita bisa punya wapres IPK cum laude? Makanya yang IPK cum laude juga harus melek politik. Sepenting itu politik. Ya bagiku lumayan penting. Kalau saya penting bola sih. Ya udah politik udah ini fakta ya menurutku. Tapi lebih penting debat bola. IPK ini soalnya lagi hot. Di Twitter aku nge-tweet itu. Iya kan, kalau aku kan emang tidak berkuliah, aku cuma kuliah 3 semester. 3 semester sastra Inggris, IPK aku cuma 2,9. Iya terus? Begitu terus terus aku berhenti. Toh bisa mencari jalan lain ternyata. Berarti kau ijazah SMA, SMA, tapi terkenal. privilege. Jadi itu aku kasihannya itu adalah kemarin itu diskusi IPK Wapres itu kemana-mana. Itu yang ngebuat aku kayak gimana, kayaknya harus sharing gitu loh. Jadi karena orang tuh nggak suka sama Gibrannya, ada beberapa orang yang nggak suka beliau jadi Wapres. Iya. Yang mana faktanya dia jadi Wapres. Jadi mau nggak mau kita harus memang hormat. Iya, di iya, choice. Terus orang tuh nyerang IPK-nya, nggak masalah. Tapi akhirnya mengejat seolah-olah orang yang IPK-nya rendah tuh nggak layak untuk ngapa-ngapain gitu loh. Nah itu yang jadi menurutku harus dilurusin. Jadi debatnya di Twitter tuh jadi seolah-olah kau IPK rendah, kau nggak layak jadi apa-apa. Loh itu nggak relate. Nggak relate. Karena ada juga yang akreditasi kampusnya B atau C, IPK-nya gampang 3,7. Iya. Cum laude tuh gampang. Bagiku cum laude tuh gampang. Caranya? Ya asal kamu merhatiin kuliah, kamu ngerjain tugas, Jilat dosen? ya harus kayak gitu sih. Harus ramah dengan dosen. Iya, itu dan kita kan pasti akan menjadi penjilat pada waktunya. Kita jilat di kuliah supaya dapat nilai bagus, kita jilat di kerjaan dengan proper supaya dapat naik jabatan. Nah, karena isu si Wapres IPK-nya ini naik-naik, jadi akhirnya ditanya, "Wah, cum laude kamu." Faktanya kan banyak juga cum laude yang nggak dapat loker. Banyak sekali. Karena itu tadi tuh balik lagi, tidak bisa nongkrong. Ya nggak bisa nongkrong, terus nggak punya channel kerjaan, networking, privilege. Percuma dong jadinya semua. Ternyata saya cum laude, ternyata bapak saya nggak punya apa-apa. Percuma dari nol juga.
Teman-teman, hentikanlah pembahasan IPK itu kayak Kan kalian tuh Anda yang mulai tadi IPK-nya umroh. Enggak ya kan orang-orang, aku ngomongin orang-orang. Oh, Anda tadi mulai DCD. Saya kan di IPK saya cuma 2,9 3 semester doang. Jadi Nggak kalau kayak kumlot. kalau dari aku sih melihat apa yang IPK tuh oke, nggak apa-apa mengkritik Wapres tuh nggak apa-apa. Calon Wapres yang bakal terpilih dan dilantik ya. Ya. Tapi untuk mengejudge bahwa orang IPK rendah itu nggak bisa sukses tuh lain cerita. Karena faktanya tuh Udah nggak masuk. nggak masuk. Selama ini tuh nggak ada. Selama ini aku lihat HRD itu nggak ada yang nanya IP kamu berapa. Enggak. Mereka tuh cuma tanya 3 hal. Kamu kampus mana? Sekolahnya berapa tahun? Betul. Sekolahnya Biasanya berapa begitu. tahun? Iya. Terus pengalaman kerjamu apa? Gak ada yang nanya, IP kamu berapa? Ada dok BUMN yang nyari. Ya itu bu. Bukan bro. Beda. Beda. Janganlah. Aku kan juga punya perusahaan. Apa? Sekalian ya digital begini sama kayak gini. Tua Kreasi namanya. Tua Kreasi. Tuah kreasi. Yes, perusahaan digital 1 juta subscriber ya. Oh media. Media. Kayak Corbusier Company. Yes, ya kita kerja sama lah gitu. Yo aku HRD-nya sekalian. Oh, yang terus. kutanya nggak pernah, ijazah tuh nggak pernah teman-teman. Bisa gondrong nggak? Oh gitu. Demi Allah. Coba lihat apa aja yang pernah kamu bikin videonya set. Berarti Oke, bagus. Bayem itu masuk. Nah, Bayem sore masuk. agak kurang masuk karena Berarti ada sore dari fisik. Katanya fisik. kemarin nggak kerja fisik. bukan fisik. Aku nggak bilang fisik loh. Lah, tadi- Anda loh lah, ngomong. ya, belum tapi- keluar tadi dari mulutku loh. katanya Bayem, saya mau ngerima orang karena gondrong kan fisik. Ya, gondrong tar dulu kan aku tanya. Lihat, Bayem sore. Bayam sore terlalu banyak nongkrong. Menurutku. Yang Jadi, Bandung, nah, Arya atau siapa nah, yang gini kenapa nih. Bandung? Hah? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung nggak gondrong? Oke, boleh. Pun kalau gondrong juga terlalu Giring nih Ci. itu agak ya Ayo. dia ibu Gondrong, Di- mantan ketua partai. ya di smoting dulu dong. Oh, Baru smoting. gondrong. Dia kan kritik. Elo. Elo pun nggak diajak, tak ajak. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Bota. Bota, Udah nggak masuk. nggak Firza. Firza Besari. Bukan. Firza Nah, itu Besari terlalu kan- gondrong Bukan, indie. Firza. Hah? Firza Oh, Z. Firza pagi. Iya, betul. Jelang. Masuk. Masuk. Cuman ketinggian sih. Ntar lo biar daripada kenceng-kencengan nih. Mau minum apa dan mau makan apa? Saya mau minum tuh adalah es latte tanpa gula. Ganti. Saya juga nggak makan ini. Ini banyak lemak jenuhnya ini LDL. Iya, ini aku juga banyak mau nanya nih tentang diet setelah ini. Makan, Cuman nggak. kalau makan aku mie instan nggak apa-apa, tapi harus ada telur kampungnya setengah matang 2. Nah, telur kampungnya itu nggak ada. Ya carilah, kamu dan Thailand kau sediakan. Ini di kota. Ya peduli saya. Nggak ada ayam kampung di sini. Itu buang aja platnya kalau nggak ada makan aja. Nggak usah. Ini ya. Ini sponsor ya Indomie. Enggak. Sesekali masuk. Yanti, nih mie Yanti. Gua enggak deh. Ini aja. Telur 2. Sama telur 2 sama es latte. Es latte itu nggak ada. Ya pesen lah, ada namanya GrabFood. Pesen es latte ya. Dia nggak mau pesan di tempat kita. Ini badan kayaknya sudah berotot Belum sekali. sih, belum nggak kayak Deddy Dulu kan Corbuzier. waktu aku ketemu terakhir di Nggak kayak Ninja. Deddy Corbuzier. Loh, itu kan agak gitu ya. Makanya botak. Apa hubungannya? Karena biasanya kalau dia terlalu serius olahraganya rambutnya rontok. Emang begitu ya? Iya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, tapi hubungan ke rambut Ya, emang ada. kalau kamu olahraganya terlalu serius, kompetitif, bisa menyebabkan kerontokan. Arjen Robben contohnya. Ini serius ini. Bener, Arjen Robben, Antino Conte. Memang betul, kalau kamu terlalu stressful, rambutmu tuh bisa rontok. Jadi yang membuat rambut rontok di pria itu stres. Sesuatu yang berlebihan, stressful, kerja berlebihan, olahraga berlebihan, mikir berlebihan, galau berlebihan, mabuk berlebihan. Semuanya itu bisa menyebabkan rambut Anda rontok. tidak pernah seberlebihan itu, Enggak, ini buktinya saya rambutnya tetap padat. tapi sudah mulai beruban. Ya kan tua. Itu stres. Uban bukan karena stres mas, uban karena tua. Oh. Ente ini sudah bukan nakas, ijazah cuma SMA, sotoy. Gak ada Loh, tersinggung. aku juga seumuran sama Anda loh. Enggak, ini ada. roasting ya tadi Nggak ada. nanti di cut TikTok Nggak ya, itu ada. bercanda, enggak Nggak, apa-apa. nggak. Damai. Nggak, Saya nggak, suka nggak. teguh, damai. Nggak. Takut aku udah tahu video pendek. Enggak tersinggung kan? Nggak tersinggung. Aku sudah biasa. Di Twitter begitu aja aku ketawa. Komedian kok baper. Jangan gitu. Komedian baper. Loh, iya dong. Aku kan komedian kok baper gitu. Nggak boleh Oh, dong. buat Anda sendiri kan? Iya. Karena di Twitter Aku ada yang komedi- baper. Loh, ngapain baper? Santai. Terus aja bro. Karena
brandnya selalu masuk. Deh, segini nih aku ngomong. Sombong banget ya. Hah? Iya nggak apa-apa lah, biasa lah. Berarti aku cukup diperhatikan orang. Oh, jadi Anda tuh mau kayak Oza ya, nantang netizen ngerujak ya? Enggak, aku nggak ada nantang, nggak pernah nantang, nggak pernah menulis apa-apa. Aku cuma jadi host kerja, mengalir sejam. Masa sejam kita harus, oh ini bahaya nih. Ini warung nih hoax ya, nggak ada isinya ini. Ada, Anda aja nggak lihat. Tadi buka loh, ada makanan loh di situ loh. Cuma kita bisa lihat. Terus kenapa nggak dimakan? Makan lah. Hah? Makan lah. Aku lagi diet. Oh diet. Diet gula aku. Nah, Ini makanya aku aku undang rokok. sampean. Gila ya, ini orang kayak baru bisa silat gitu. Semua silat terus tuh. Aku lagi diet. 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 Oke, terus Hari kelima. No rice, no roti, apapun yang berhubungan dengan gula. Aku cuma sudah 5 hari ini makan kentang, terus sayuran, telur, ikan, dan dada ayam itu. oh itu caramu ya? Yes, dan aku lari walaupun masih 2-3 kilo. Oke. Terus juga untungnya aku mantan b-boy. Oh kau mantan B-boy? Yes. Mana videonya? B-boy kau? Kalau bisa gimana? Masa ragu sih sama aku, ya Allah. Kau B-boy? Yes, I'm a b-boy, jago. Nggak, tunjukin videonya dulu. Iya, ini lagi dicariin, sabar. Nggak, soalnya banyak orang overclaim saya B-boy. Ternyata BB. Iya kan? Ya, oh. It's easy to get. It's the easiest thing in the Mana? world to do. Kau yang mana? Yang di tengah. I ain't gonna keep. Yang ininya aja ya langsung ya. Langsungnya Biar cepet aja. ya. Yang skillnya mana? Iya, Katanya. iya, iya. Ini, yang ini. Yes. Apa gini-gini doang? Lo lihat dulu. Oh ya. Wow, ya boleh. Ini nggak dilanjutin karirnya kenapa? Sih, lihat dulu. Biar wow sekali lagi. Wow. Kayak trio macan ya. Loh, kadang muter sampai bulan. Bagus sebenarnya. Terus kenapa nggak dilanjutin ini? Ini kan bagus ini. Capek. Nggak banyak duitnya. Oh, nggak banyak duitnya. Itu udah alasannya lah. Iya, itu dia. Nggak ada, terus mau ditanyain adalah dietnya kayak apa? Iya, apakah itu sudah benar dengan ya aku kembali lagi breakdance karena aku tahu selama aku breakdance masa ototku sangat kencang sekali karena benar-benar pure badan yang Jadi kamu stop karbo total? stop karbo. Nggak mengganti itu dengan apapun? Iya, total. Aku tidak makan mie, tidak minum es teh lagi. Oh, gula. Rokok paling yang Jadi susah. gini, semua gula itu kan energi, ya kan? Gula itu kita punya pilihan untuk intake-nya dari mana. Kalau kita sudah memakan gula itu dari nasi, jangan meminum minuman yang mengandung gula. Tahu gak yang menyebabkan diabetes itu di anak muda karena apa? Bukan karena nasi sebenarnya. Apa? Kasihan sebenarnya nasi itu dihujat terus. Yang salah itu minuman manis yang instan dalam botol. Gitu. Jadi kau bayangkan itu dalam satu minuman botol yang Super Indo tuh aku salut ya. Super Indo tuh sudah ngasih derajat manis levelnya dari 1 sampai 4. Itu minuman-minuman pemanis itu gulanya tuh bisa 20 graman, bro. Anjir, banyak banget. Iya, itu yang menyebabkan sebenarnya anak muda di usia 20 tahunan kan minum itu, dia nggak kerasa kan. Efeknya tuh baru kerasa umur 40, tiba-tiba cuci darah. Dan ini bener, hari ini ngomong bukan aku, ini dokter spesialis penyakit dalam subginjal, kemarin dokter Deksa, itu bisa dicek Twitter dan medsosnya. Dia mengatakan ada tren hemodialisa atau cuci darah itu ke usia 25-35. Aduh. Dan riwayatnya mereka tuh minum minuman manis yang dalam botol. Lah kalau nasi kita masih butuh buat energi. Iya, betul. Nah caranya untuk mengatur kita tuh sebenarnya olahraga, Pak. Cukup jalan mulai dari jalan 5.000 step per hari dalam satu durasi. Ya udah. Segitu aja. Iya. Cukup dengan Itu konsisten dulu. dan disiplin. Iya, kalau sudah bisa konsisten jalan kaki, berarti konsistenmu terbentuk. Kau boleh memilih mau lari, mau bulu tangkis, mau badminton, mau bola, mau basket, atau mau gym. Karena jangan sampai FOMO tuh bagus, FOMO olahraga. Tapi biasanya orang FOMO olahraga itu langsung pengen naik cepet. Padahal fisiknya nggak siap. Iya. Itu sama aja kamu mau pakai beat karbu, Iya. tapi balapan sama ninja. Ceplok jantungnya. Kok gitu beneran. Itu kan sering Iya. sering di BKT. Iya. Analoginya bagus sekali maksudku. Ini beat karbu. Tapi kan tolol juga dia pakai beat nantang ninja. Itu bocah tolol sih. Tapi itu beneran itu. Jadi banyak orang yang belum siap buat olahraga terus dia pengen have fun banget olahraga, FOMO olahraga, nggak apa-apa. FOMO olahraga bagus.
Terus dia langsung nge-cut semuanya dadakan, langsung makan cuma dada ayam, langsung straight kids cuma pakai organik, terus langsung olahraga yang berat. Itu malah rentan sakit jantung. Langsung kena, bisa langsung vertigo, fisiknya nggak siap. Jadi bertahap dulu, kurangin yang bisa kamu kurangin. Yang apa yang kamu bisa kurangin? Kamu data sehari. Oh gorengan, oke, biasanya 10 kali, 10 gorengan per hari. Karena timku yang namanya Pak Den itu sehari 22 gorengan dulu sehari. Banyak banget itu, dia ngapain? Pakai nasi nggak? Iya, makanya triglyceridnya tinggi. Gak pakai nasi lagi. Cuma itu aja. Gorengan terus, gorengan, tiba-tiba asam uratnya itu di angka 8. Itu normalnya orang kan 7 sampai 6. Terus triglyceridnya bisa nyaris kolesterolnya 400-500. Nah itu dia dok yang kurasain kenapa aku sebenarnya tiba-tiba jomplang sih, tiba-tiba aku nggak Jangan, nasi. bertahap. Tapi oke, ini hari kelima walaupun badan agak cranky aja ya, mood aku agak kurang gitu karena Cranky itu keki ya? Iya, kayak gimana gitu perasaan tuh Ini kayak karena kamu sering wawancara host yang enggak juga sih. Kalau sekarang tuh aman karena aku tahu ini bekerja dan harus menghibur. bertahap. Harus bertahap. Jadi Tapi aku bisa dong, maksudnya 5 ya nggak hari apa-apa tuh. kalau bisa nggak apa-apa. Cuman kalau dari aku nyarankinnya apa yang paling dikurangin tuh gorengan, minuman berpemanis dalam botol, terus latihan jalan kaki 5.000 langkah aja per hari. Maka investasi terbaik menurutku kalau punya duit itu adalah smartwatch. Kalau bisa beli yang 400 ribuan oke, yang band tuh. Tapi kalau mau yang mahal, yang 8 jutaan juga ada. Nah kalau sudah bisa konsisten jalan kaki, berarti kamu sudah bisa kan meribetkan diri sendiri. Oke, berarti udah bisa jalan kaki, naik upgrade, mau lari, badminton dan kan nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu tiba-tiba kita FOMO langsung daftar gym. Terus ketika kita daftar gym, 3 bulan ternyata, wah kok gak nambah-nambah ototnya. Ya itu cuman Popeye doang. Nambah otot tuh apalagi di usia 25-35 tuh bertahap. Kalau usiamu 17 tahun kamu nge-gym, cepet banget nambahnya. Karena lagi masa pertumbuhan banget. Tapi kalau udah usia 30, 35, Nah ya kayak kita nih. bertahap itu. Ini berapa lama bisa badan Setahun setengah aja baru kayak gini. Baru fatku turun di angka 15%. dari kurus loh dok? Ya, naik 15 kilo. Kan itu normal. Bisa cek edukasinya Mas Bobby Adia. Dia builder dan sekaligus 12 tahun dia di Bali kan. Dia tuh bilang memang kalau normal di umur 25-35an tuh per bulan paling naik 2 kilo, 3 kilo. Tapi pure massa. Oh berarti kamu tuh naikin Berat badan. Kau Kalau nurunin. aku kan nurunin. Nah, nurunin ini harus diperbanyak aktivitasnya. Kenapa? Kalau kau nurunin makanan tok, nanti tubuhmu adaptasi. Iya. Jadi nanti tubuhmu adaptasi. Oh, aku makanannya jadi dikit. Ya udah dia nggak akan turun lagi. Jadi sebenarnya menurunkan berat badan itu paling efektif adalah perbanyak aktivitasnya. Iya. Setuju. Ini teoritis nih. Jadi podcastnya serius tuh. Iya. Jarang banget loh PWK begini. Sebenarnya nggak masalah juga kalian nggak olahraga karena penghasilannya masuk dokter juga. Bisa begini. Gak apa-apa. Ini beneran karena penyakit yang paling sering ditanggung BPJS itu jantung, ginjal, dan metabolik. Metabolik itu diabetes dan kan-kannya. Ya sepenting itu olahraga. Sampai Anda tuh main sepeda aja hampir meninggal kan. Iya betul, nyari itu berlebihan itu. Makanya nggak berani lagi aku. Nah itu sesuatu yang berlebihan tidak baik. Iya. Kenapa? Karena pada itu kan kita pengen banget. Aku udah Jogja Jakarta tuh sendiri 42 jam. Sepeda? Ya Naik sepeda? Iya 42 jam nonstop. Itu ada storyline-nya itu di Garmin, di Twitter. Orang udah mantau semua. Yang Beneran naik sepeda iya, ini dok? 42 jam nonstop. Nggak, biasanya kan itu kan termasuk apa ya? Kita tuh ketika kita stres gitu baru kita melakukan itu. Anda stres? Enggak itu. Itu pada waktu itu Liverpool mau quadruple, itu udah juara, dapat 2 piala. Jadi aku langsung goes 580 kilo. Start dari Jogja, lewat jalur selatan, motong Purwokerto, waktu tanjakannya gradien 14-an, finish di Cawang itu 42 jam. Non-stop? Non-stop. Cuman makan gimana? makan biasa. Bajunya cuma 2 bawanya. Dan itu komunitasnya banyak. Nah terus sudah merasa hebat kan, balik lagi Jakarta Jogja itu 60 jam. Jadi total aku 102 jam. Ih kok bisa jadi lebih lama? Karena yang 60 jam ini aku tiap jam 8 malam tidur. Kalau yang kemarin itu goes terus jam 2 ya goes, jam 4 goes gitu terus. Yang penting sampai. Hampir meninggal nih gimana? Kalau yang itu masih selamat. Yang sekarat itu gara-gara pada sekarat itu gara-gara aku nekat. Jadi belum sadar kapasitas diri, merasa mampu, ya kan FOMO kan, merasa mampu. Wah, udah bisa aku. Udah bisa 1000 kilo kok. Kan 1000 kilo itu totalnya. Bisa 1000 kilo. Oke, kita ikut Audax 1200. Jadi itu 1200 kilo Audax ya. Tapi kan ternyata treknya itu tanjakannya ngawur kan. Nah ternyata aku nge-push pingsan di KM 250. Itu mau di
Tanjakan Pacitan arah Gua Jepang. Nah dari situ aku sadar diri itu cederaku parah banget ternyata. Jatuh berarti ya? Enggak, itu mikroslip karena hipovolemic dehidrasi parah. Salah manajemen energi. Lagi goes. Ya. Lagi goes hilang gitu. Iya, berhenti di warung terus hilang digugah sama orang. Jauhkan ketiduran. Oh, berarti waktu ke warung itu berarti sudah merasakan. Sudah blackout, udah lemas banget kayak susah narik nafas terus blackout. Nah dari situ kita tahu bahwa ternyata kalau berlebihan tuh nggak baik, harus step. Nah sejak saat itu aku kan periksa ke dokter, hamstringku robek, terus lututku bermasalah, terus habis itu juga jantungku belum siap saat itu, heart rate-nya tinggi banget, terus habis itu massa otot masih rendah. Nah persiapanku setahun. Gitu. Persiapanku setahun, terus aku ikut Audax lagi kemarin di Bandung 200 kilo finish gravel, terus Audax Jakarta Jogja 75, terus lari-lari lagi sama nge-gym lagi. Jadi memang semua ada stepnya. Pas pingsan itu sadarnya di mana? Di rumah sakit? Di depan warung tiba-tiba dada teh hangat. Cuman heart rate-ku tuh pas dibunyi sensor, jadi heart rate-nya tebus 196. Jadi yang ngebuat aku pingsan tuh heart rate-ku sudah melebihi zona 5. Iya, mati dong harusnya. Iya, makanya masih hidup. Iya gila Anda tuh harusnya mati tuh. Wah, makanya gara-gara betul itu. Harusnya dia nggak di sini bro. Gara-gara itu langsung wah anjir masih dikasih kesempatan. Cuman Iya. di situ kan akhirnya merasakan bahwa sesuatu yang berlebihan event itu olahraga tuh nggak baik. Gitu. Yang berlebihan baik ya Sempat ada trauma? enggak trauma aku, tetap normal. Cuman kita tahu kapasitas. Begitu heart rate-ku udah zona 4, aku nggak akan nge-push. Oke. Makanya kan ada kejadian futsal malam-malam meninggal, Iya. sepeda malam-malam meninggal. Iya. Itu karena sebenarnya tubuhnya udah capek, mereka maksa. Karena nggak enak sama temennya. Karena apa? Sebenarnya tubuh tuh udah kasih sinyal. Kayak contoh, kalau kamu olahraga terus pegel-pegelnya lama banget, itu sebenarnya olahragamu udah berlebihan banget. Tubuhmu nggak sempat recover. Jadi pegelmu tuh lebih dari 2 hari. Terus bukannya fit, bukannya fun, tapi lemes. Terus pas olahraga emosional. Itu sebenarnya sudah tahap stres, udah nggak boleh dilanjutin. Berarti sebenarnya tubuh tuh sudah ngasih sinyal. Sudah kasih sinyal untuk stop. stop. Udah ngasih sinyal, tapi kita tuh kadang kan ego kan. Jadi Iya. terusin gitu. Kayak contoh, apa gejala rokok tuh berlebihan? Kalau pagi-pagi kita udah batuk, dahanya putih, itu sudah berlebihan banget. Kau terusin, umur 45, 50 paling mati kau. Jantung paling. Terus kenapa orang zaman dulu nggak mati-mati? Karena zaman dulu belum ada polusi, Pak. Bener. Ini tak jawab deh. Kenapa perokok zaman dulu usianya awet-awet? Karena zaman dulu mereka jalan kaki, belum ada motor. Yes. Yang kakung kita tuh ngerokok tingwe, itu pun tingwe. Ini bukan berkonspirasi ya, tapi memang fakta bahwa mereka tuh ngerokok tingwe. Mereka kemana-mana pakai sepeda. Mereka jalan kaki bisa 10.000 step per hari. Makanannya bukan bakar-bakaran, tapi rebus-rebusan. Dan bukan pengawetan. Jadi walaupun mereka ngerokok, mereka menghindari karsinogenik yang lain. Di zaman sekarang udah ngerokok, party, mageran, pakai GrabFood, pakai GoFood, gak pernah olahraga. Terus ketika usia 45 mereka serangan jantung, yang disalahin diri sendiri lah. Iya ya. Tapi ya, aku emang merasakan itu. Sebelum aku diet ini dan olahraga, malah dahak aku tuh bisa sampai coklat pagi-pagi. Terus Itu makan coklat. bukan makan coklat, aku nggak suka coklat. Jagger. Emang, hah? Jagger. Iya kali ya. Enggak rokok. Aku juga nggak alkoholik. Kalau coklat tuh karena karbon sebenarnya. Jadi makanya aku bilang sama Jadi kayak nempel di sini loh dok. Bangun tuh. itu artinya ada berlebihan. Jadi kenapa kok bisa berlebihan? Karena asap rokok itu bisa masuk, gak bisa keluar, nyangkut di sini semua. Tapi aku tuh selalu memahami. Kayak supir, driver, supir truk, travel, kuli bangunan tuh kenapa ngerokok? Karena itu nikotin tuh buat booster. Nikotin tuh ada efek untuk ngebooster saraf simpatis, jadi kayak punya adrenalin rush. Iya, aku juga merasakan itu. Ya tapi kan kamu bukan supir. Hampir kayak supir kan, ini aku lagi bawa acara. Membawa acara toh. Menggiring kemana ini? Boleh. Nyetir kemana gitu kan? Iya, betul. Boleh itu. Jadi aku memahami, makanya mereka dependen banget sama rokok, sama minuman energi. Makanya kalau driver ya, Iya tuh kayak apa gitu. itu kan isinya taurin kan. Karena memang mereka memacu energi. Kalau dipakai sekali-sekali kayak Red Bull Extra Joss oke. Tapi kalau dipakai berulang kali, berlebihan, bertahun-tahun, itu yang dangerous. Itu yang bahaya. Itu yang dangerous. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Apapun itu, obat anti nyeri dipakai berlebihan nggak baik. Gitu. Terus kita makan gorengan sekali 2 kali, it's okay. Berlebihan
LDL naik. Jadi saya makan mendoan 2 dok, gak apa-apa, cuma 2 kok per hari. Makan nasi goreng, masih aku makan nasi goreng, tapi seminggu sekali. Dan itu besoknya lari. Kalau dokter berarti konsumsi makanan sekarang sehari-hari bagaimana? Normal aku yang tak hindari itu semua jeroan. Jeroan? Terus gorengan yang dibeli di Mang-Mang tuh sorry aku Nih? itu kadang tapi cuman 2 kali seminggu. Terus minuman pemanis di botol tuh udah enggak. Dulu sering. Wah dulu pak aku selalu gak di-endorse kan. Itu kan gulanya 17. Dan Anda juga ngerokok? Ya dulu ya. Jadi aku stop semua yang aku bilang. Minuman manis di botol, rokok, alkohol. Alkohol juga enggak? Enggak. Terus sekali kalau ada party? Enggak. Justru Justru? Iya bisa dipastiin itu. Karena alkohol itu ngebuat recovery tubuh kita telat 2 minggu. Jadi misalnya aku kan sudah ada program seminggu tuh harus lari 4 kali, nge-gym tuh 3 kali. Jadi ada yang tabrakan dan rest sehari. Kalau kita minum alkohol tuh, aku yang kurasain pada waktu itu adalah kondeannya itu nyaris 3 hari. Dan selama 3 hari Kok itu lama banget dok? apa? Kok bisa lama banget? Sebotol cok. Sendiri? Oh ya iya. Loh emang aneh sampean. Emang aneh. Kan banyak masalah. Banyak masalah. Tapi kan sudah nikah. Ya udah, tetap aja banyak masalah. Cicilan. Dulu. Akhirnya nikah. Mengurangi kadar marah-marahnya. Cicilan ya, karyawan toko apalagi pas gajian karyawan itu kan nah tapi ternyata setelah kita mabok itu tenang tapi kita tuh 3 hari mau lari tuh capek pak kayak kondean terus dulu. Makanya aku tuh selalu bilang ke temanku tapi saya nggak bisa stop alkohol 2 shot. Kalau 2 shot tubuhmu masih bisa tolerir. 2 shot? 2 shot ya, 2 shot itu tidak ada campuran. Iya. 2 Jangan ada shotnya campuran. segini ya guys ya. Ya buat yang nggak tahu ntar 2 shotnya di kampungnya kan segini Aku nih. tuh malah Nih 1 shot mana langsung. lagi? Oh iya global tuh. Nah ini makanya jadi aku selalu bilang kamu mau alkoholan oke. Alkoholmu apa? Aku tidak menyarankan disclaimer ya. Ini nanti goreng lagi. Tidak menyarankan. Takut banget. Hati-hati banget. Karena saya sudah sering digoreng anjing. Saya tuh Dilurusin. dituduh kemarin menerima duit korupsi timah loh kemarin. Babi. Di Twitter loh. Tirta menerima timah 271 T. Saya tuh masih banyak banget. Itu Ngapain kalau saya Anda kesini? Ya makanya anjing. Nerima job kesini. Mending saya beli podcast saya kalau punya duit segitu. Nah, ini es latte ya. Ini Point Coffee. Oh salah satu kopi enak tuh di Point Coffee. Point Coffee. Ya. Harganya cuma 18 sampai 25 ribu. Betul. Pal ya. Kayak gede. Bukan. Itu sedotannya aja udah hijau, udah. Oh ya. Iya kan? Enak. Tuh Enak. lihat ya, saya masih makan loh Indomie. Telurnya tuh. Makan Betul nggak Indomie. itu Betul, telurnya? betul. Tuh masih Indomie tapi telurnya 2. Kalau satu? Ya proteinnya kan satu telur kayak gitu 7 sampai 8 gram. Saya butuh 16. Cuk, sampai dihitung-hitung sampai segitu ya. Loh karena udah hafal. Nanti lama-lama kamu sendiri akan hafal gitu. Gini, progres terbaik adalah kamu selfie di cermin tiap hari selama setahun. Nanti kamu akan kaget sama perubahan tubuhmu sendiri. Nah dari situ aku Gak sabar deh. Sumpah. bener itu yang kurasain. Aku tuh paling seneng tuh sama skoliosisku. Jadi dulu aku skoliosis tuh 15 derajat, tidak sampai operasi. Dan aku tuh pull up tuh gak bisa sama sekali. Jadi aku gak bisa blast. Jadi aku tuh spam back terus. Aku tuh latihan otot back terus sampai bisa pull up. Sampai akhirnya otot backku tuh yang paling pertama terbentuk. Nah ketika aku flexing tuh pasti itu. Jadi aku flexing tuh bukan buat pamer, buat ke orang lain, tapi buat pembuktian bahwa nanti kan muncul di Facebook atau Instagram history moment. Ya dulu tuh aku kayak gitu. Dulu tuh aku tuh bengkong sama aku tuh backnya jelek banget. Terus bahuku turun ke kiri. Begitu aku lari terus olahraga dan gym, backku tuh normal. Nah itu yang ngebuat kita termotivasi terus dulu. Ya kalau back akunnya emang udah kebentuk gara-gara breakdance. Jadi sudah biasa. Sebenarnya basicmu tuh mesomorph bro. Mesomorph itu ada apa? kan endomorph, esomorph, ektomorph. Jadi metabolisme. Metabolisme tuh kalau mesomorph dia itu memang cenderung kalori in, kalori out-nya tuh metabolismenya sedang. Kalau endomorph dia tuh makan dikit bisa gemuk. Karena memang ada orang yang genetiknya metabolismenya lambat. Bisa di-push tapi agak effort. Nah ektomorph itu metabolismenya kencang, makan banyak banget tapi dia kurus terus. Padahal ada protein banyak karena dia terbiasa dari kecil aktivitasnya berlebihan. Iya, Nah aku ektomorph terlihat dari tulang lengan. Tuh lihat tulangmu tuh kan gede. Iya betul. Itu artinya kalau kamu olahraga 3 bulan 6 bulan, kamu bisa hasilnya lebih atletis dari aku.
Yos. Dan apalagi kamu follower banyak kan. Dan aku selalu bilang setiap orang yang mau jadi sehat itu bisa berpotensi jadi konten kreator. Dan income dari hal itu tuh gede. Income dari hal itu gede. Yo, aku janji. Ini udah janji sama Gak diriku. apa-apa. Dan juga di depan kamera loh. Lu lihat teman-teman, gua akan buka baju podcast cuma pakai sarung doang. Jadi gimana? 5, 4, Om Deddy 3, 2, 1. Enak toh masakannya Yanti. Makanya aku masih makan kok mie instan. Tetap aja. Tapi sekali dan darurat. Dan tidak selalu. Enggak, yang jadi masalah itu kan kalau mie instan terus 3 kali sehari setahun. Iya. Ya nggak bergizi lah. Udah gitu mie instan toh lagi. Tio tuh, lihat badan adekku. Apa? Parah kan? Nggak apa-apa. Lu kok nggak apa-apa? karena- Itu dia udah 118. Timku 135 kilo ngikutin program motivasi aku kasih sama aku kasih program dari dokter-dokter spesialis turun 20 kilo orang. Sini, Tidak ada yang telat. sini. Bibirnya kering tuh. Oh iya, mirip Coba. ya. Nih, Gimana dok? ini aku lagi ngepost. Ini hari kemarin, baru kemarin dia suruh olahraga, Nggak, jalan aja. Karena kemarin dia Sekalian sempat sama- main bola. Sama ini juga apa namanya? Jangan nggak usah jumping jack, kasihan lututmu. Kalau obesitas langsung lari, loncat-loncat, lututnya bisa bantalannya rusak. Obesitas tuh cukup jalan kaki 5.000 langkah. Udah nggak usah kau suruh-suruh yang lain. Itu. Apa obesitas? Ya obesitas. Kemarin kan dia mulai hari pertama. Ini obesitas ya? Hitungannya obesitas. Obesitas. Kau overweight, ini obesitas. Oh, ini Iya. overweight. Overweight di bawah. Jadi caranya gampang. Misal, beli point coffee, jalan kaki tapi ya gitu. Oh iya ya. Gitu Jalan aja. kaki tapi. Kau Kan kita nggak suruh-suruh. ngopi. Ya udah beli apa ya? Apa kek gitu? Ya beli apa kayak tapi ke Superindo Kemang. Jauh banget. Itu Tio, kau kemarin guys, dia tuh kan udah mulai diet. Terus janji mulai tidak makan nasi. Jadi tapi makannya banyak, Nggak kentang, apa-apa. apa segala macam. Terus kan ini aja dipegang-pegang. Terus kemarin tiba-tiba ke dapur. Agak lama, gue curiga karena adek gue tahu banget kan. Saya Buka kulkas, lagi megang biskuit Roma. anjing. Gue kelihatan banget udah mau masuk ke mulutnya tuh. Nggak. Set, hop. Itu nggak sengaja hilaf tangan namanya. Dok. Hilaf tangan. Pas kebuka, ada biskuit nih. Di belakang. Tapi usia lo berapa? 30. Oh iya, ada harus berubah itu. Nah, Harus berubah gaya hidup. sadar. Soalnya suka marah dong kalau dikasih tahu. Udah kurangin nasinya. Ngapa sih orang lapar kerja dari tadi nemenin lu. Akhirnya ya begitu. Gak apa-apa sih kalau intinya tuh kan pilihan hidup ya. Orang ada yang pengen pokoknya kan debatnya selalu Bagus. Terus. debatnya tuh selalu gini. Terus. Hidup kan cuma sekali ya. Pilihanku ini. Ya. Pilihanmu itu. Memang betul hidup cuma sekali. Tapi kalau nanti di usia 50 tahun kamu nyusahin keluargamu hanya untuk karena berobat satu hemodialisis 1,7 juta. Mampus. Dan kamu tidak bisa akhirnya mengorbankan cita-citamu hanya pengobatanmu. Itu nanti titik nyeselmu. Itu titik. Makanya orang lansia itu rata-rata meninggalnya bukan karena penyakitnya, tapi karena depresi pada lansia. Itu kan yang belum diangkat. Depresi pada lansia itu gede karena anaknya udah gede, jarang pulang, sakit-sakitan, takut nyusahin. Akhirnya apa? Defense mekanismenya nenek-nenek kakek kita itu nggak mau ke rumah sakit karena ngerasa nyusahin. Itu yang kurasain soalnya. Nah, Itu kalau paham. kau 30 tahun lagi kayak gitu, repot nanti. Sudah, situ. Diet. Ya dok. Ngomongin orang. Jadi intinya tuh nggak apa-apa sekali-sekali kayak contoh temanku ada yang bilang aku nggak bisa lepas dari tequila. Ada tuh. Ada temanku nggak bisa lepas dari itu. Ya nggak apa-apa, tapi batasi 2 shot. Kalau memang kamu mau 4 shot, ya kamu 3 hari berikutnya jangan sampai olahraga dulu. Nggak akan bisa balik. Oke, baiklah. Ini kita ada STMJ sampai dikasih tahu Bang. Ini udah paling lama banget tuh podcast. Belum masuk STMJ katanya. Tapi tadi yang bahas IPK nggak apa-apa kan di Nggak sini. apa-apa dong. Aku takutnya kamu dimarahin kau. Enggak lah, kalau aku mau santai. Tampilin Twitterku aja. Karena aku nge-tweet soal IPK itu dulu. Ya udah, Biar tampilin bingung. Twitterku juga nggak apa-apa. Orang nggak ada aplikasinya. Deh, Fat Hilm. Dok, kenapa dinamain Cipeng? Artinya Cina gepeng. Karena memang mamaku Cina, marganya Han. Aku memang bapakku Jawa, ibuku Cina. Jadi Oh, karena- jadi bukan dua-duanya Cina. bukan, bapakku Jawa Boyolali dari Sambi. Oh, ibu yang Cina. Ibuku Cina.
Aku nggak masalah juga dibilang maaf. Julukanku Cina Gepeng kan aku kurus. Makanya Cipeng Iya. dikasih. Dan itu pun jadi nama panggung juga kan, secara nggak langsung. Iya, Cipeng, dipanggil Cipeng. Citot jadi aneh. Masa Cinangen? Bukan, ya kan jadi berantem dong. Tapi Anda tuh bener gak mualaf? Iya betul, 2013. Karena ngikutin bapak. Jadi Oh, bapak tuh Islam, ibu Katolik. ibu Katolik. Ya makanya kalian yang mengatakan pernikahan beda agama, ya ibuku di situ, tapi ngikutin pernikahan Islam biar sah. Jadi ibuku tuh meyakini Katolik setelah nikah. Ruwet dan. Meyakini Dan aku Katolik. tunggal. Pokoknya Anak keluarga tunggal lagi? Tunggal, aku tunggal. Duh, gimana itu Pak? Jadi aku Katolik sampai aku umur 22, terus aku Muslim dari umur 23 sampai sekarang. Triggernya apa yang membuat pengen? Kan di umur 22 rasanya udah kuat ya pemikiran kita. Udah dewasa dong harusnya. Triggernya lewat dari- saat itu kalau nggak salah karena memang lebih, ya karena kan namanya kita bapak dari Islam, ibu dari Katolik, apalagi kita beda budaya, satu Jawa satu Cina, kita tuh kenal banyak hal di sekeliling kita. Aku sering nongkrong sama teman-temanku di dekat Masjid Al Fajru, tapi minggunya aku sekolah minggu di gereja Santo Anisius Purbaya. Anda dapat- Anda Jadi aku double dapat degree dua-duanya. nih ya? Jadi Double itu degree. dan aku tuh melihat dapat degree-nya. degree, bro. Beneran aku nggak bohong itu. Beneran tuh. Aku sebutin semua tuh. Jadi karena kita toleransinya tuh tinggi, jadi kita tuh kayak memahami satu sama lain. Dan akhirnya aku melihat itu point of view pribadiku. Aku tetap hormat sama Nasrani, Katolik, Kristen ya. Jadi jangan digoreng nih. Iya. Disclaimer terus pokoknya. Tapi goreng ini. Karena tahu aku. Wah, anjing. Orang-orang Anda tuh muka Anda tuh emang cocok digoreng. Kan Anda mirip saya. Terus jadi aku kan menganggap aku respect sama semua agama. Jadi aku saat itu pikiranku adalah aku tuh 22 tahun sudah Katolik nemenin mamaku. Kan aku tunggal. Karena gak punya adik. Kalau adikku Islam mah gak apa-apa. Pada saat itu aku bilang Iya, aku ditunggal ya. gantian lah. Aku baca sebuah artikel masuk artikel broadcast zaman BlackBerry itu. Iya. Ting, muncul katanya kalau anak itu gak Muslim, bapak tuh sulit untuk masuk surga. Saat itu belum Muslim. Terus kepikiran. Waduh, mesake banget ya Pak Kuis. Sudah berkorban sejauh ini, udah jadi dokter. Mas gini, nah aku berpikir konsul lah sama kiai-kiai kan, ketemu Kiai Zoom itu masjidnya di Monjali, Masjid Gemawang, bukan di Maskam. Mualaf itu langsung syahadatnya sorenya. Bukan berarti karena Bapak pengen masuk surga? Iya, saat itu aku mikirnya itu. Karena kan aku tuh sama bapakku hubungannya jauh banget. Karena bapakku tuh kerja 9 to 5 terus di bank dan dosen pengajar. Dan Anda selalu merindukan dia. Enggak, biasa aja. Biasa kan anak-anak yang sebenarnya mengidolakan bapaknya. Jadi aku tuh paham saat itu sering berantem sama bapak. Cuman semakin kita dewasa semakin kita tahu dia ngelakuin itu supaya aku bisa hidup. Dan aku ternyata juga kayak gitu juga kan aku. Cuman aku mikirnya ketika dapat artikel itu defense mechanism tuh logika. Aku tuh berpikir logika. Waduh. Kok berarti kalau misalkan aku nggak tahu ya saat itu aku mungkin diterangin hadisnya, monggo nggak apa-apa kalau bisa nerangin di komen. Jadi saat itu ada artikel yang ngomong ke aku, bapakmu Islam tir gitu. Iya ya. Kamu kan Katolik. Kalau Islam tuh setauku kalau bapak Islam ayah Katolik sulit loh dia untuk masuknya. Loh masuk surga. Kan kepikiran aku saat itu. Terus aku bener-bener baca tapi ketukannya akhirnya jadi Islam. Dan pada waktu itu aku bilangnya biar adil aja. Separuh kehidupanku di Katolik, separuh kehidupanku di Islam. Tapi bukan berarti aku memaksa mamaku jadi Islam juga, enggak, itu pilihan dia. Dari mama gimana? Biasa-biasa aja. Gak apa-apa waktu itu? Gak apa-apa. Aku udah dibaptis sama Krisma. Nama baptisku tuh Petrus, nama Krismaku Andreas. Andreas Petrus. Iya, itu. Terus aku pas jadi Muslim ya udah, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Dan pada waktu itu heboh, dipikirnya aku ikut aliran ini. Bukan, memang saat itu aku ngobrol sama bapakku juga kaget. Bapakku nggak maksa, tapi aku kepikiran aja. 20 tahun kan, biar aku kepikiran sebagai anak tunggal aja, biar adil. Kan aku berdigasan banget ya. Jadi aku mikirnya kan selama aku hidup, aku tuh pinter tapi arogan. Ente sendiri merasa juga begitu? Oh iya merasa, karena memang aku pas kuliah SMA memang kayak gitu. Aku sering ngerecokin guruku kalau goblok. Dulu aku kayak gitu. Berantem sama guru? Iya, karena aku olimpiade tuh 4 kali. Fisika, matematika, biologi, kimia tuh 4-4-nya ikut. Yang satu lulus provinsi.
Jadi karena aku pinter, aku tuh jadi arogan banget. Dan aku mikirnya selama aku hidup aku tuh terlalu membanggakan akademis, sampai sekarang juga masih, walaupun bisa terkontrol. Nah aku mikirnya kalau aku kurang ajar terus, setidaknya sekali ini agak membaik lah. Bukan berarti Katolik jelek, enggak. Aku tetap menghargai. Jadi ketika ada perdebatan di Twitter dilarang mengucapkan Selamat Natal, Pohon Natal, gak relate itu di kehidupan keluargaku. Keluargaku udah lebih kompleks dari itu. Kita jangan nggak mendebatkan hal itu lagi. Ya. Keluargaku di Boyolali itu Muslim semua. Muslim Taat semua, lagi? taat, Muslim semua taat. Dan papaku itu mau janji naik haji kalau misalkan aku udah kelar kuliah kan S2 sama aku udah mau S3. Jadi dia aja tuh belum naik haji sambil nunggu aku bisa nggak bolak-balik Jakarta Jogja terus. Terus sudah naik haji? Belum, masih diprogramkan. Bareng Anda kayaknya. Nah, pengennya gitu. Tapi dari sini kan aku mengatakan adalah ketika ada perdebatan agama di Twitter atau di Instagram, Iya, gimana itu? keluargaku nggak relate di situ karena kita sudah diskusi soal perbedaan agama itu dari aku lahir. Dan aku sudah menghadapi perbedaan itu dari aku lahir. Dan Anda melihat perdebatan agama sekarang bagaimana? Orang itu jadi gini, kalau belajar ilmu jangan setengah-setengah. Belajar ilmu itu keseluruhan baru sharing. Orang yang belajar ilmu setengah-setengah dan langsung sharing itu akan menjadi lebih sok tahu. Jadi kalau Anda mau belajar agama, carilah guru yang tepat untuk dirimu. Carilah guru yang Guru tepat ya. untuk- Iya, kalau mau belajar agama cari guru. Kalau kamu Katolik ya cari pastor. Kalau Kristen pendeta. Ya, dan banyak agama lain juga kan, dan banyak kepercayaan. Jadi aku di sini tuh selalu menghindari kayak contoh ada perdebatan agama, aku pasti mundur di situ. Ya karena keluargaku dari kecil kayak gitu, dan circleku di Baturan itu normal-normal aja. Nggak ada yang, wah Katolik. Gak ada, gak biasa-biasa aja. Kita jarang menghindari hal itu. Jadi pas kemarin Lebaran ya lebaran aja. Imlek aku masih ngerayain. Nah gimana tuh kalau terangin? Ya itu kan Panjang lagi. pusing kan? Nah itu jawabannya kenapa mualaf tuh karena personal dan aku tidak memaksa orang lain. Dan aku bukan berarti ketika aku mualaf aku bilang, wow Katolik tuh jelek. Gak kayak gitu juga. Itu pure pilihan personal dan hanya bisa dirasakan personalku sama keluargaku tok. Penjelasan yang sangat jelas sekali, cukup jelas. Makanya kita geser. Lama. Oh, cukup mana nanti? Maman Racing. Maman Racing. Dok, apa benar Anda admin apa ini? Itu Extra Time Indonesia, akun Twitter di bola. Iya. Akun bola Twitter dituduh adminnya aku sampai ada orang ngira mau kesini nantang tinju. Enggak, bukan itu. Anda sesuka itu sama bola tapi Ya, dari kecil dan nurun ke anakku. sampai ada di tangan Anda. Ya, YNWA betul. Itu kamu bikin kapan? Kayak pas sebelum mualaf ya. NWA. Tatonya murah nih 1.000 di Jogja. Yang nato namanya Pak Slamet. Demi Allah. Ngeyang ngece. Namanya Pak Slamet. Kamu mau pijat? Beneran. Ini tukang artisan tatonya namanya Pak Slamet 1.000. 100.000 itu. 100.000 YNWA awal nggak pudar-pudar. Tapi bagus kok kelihatannya karena di tangan kamu itu Ya Bang. karena Sri. putih. Karena putih. Nah, ini. Tato yang termahal tuh yang ini, yang naga. Ini sionya nenekku. Sionya naga. Naga. Terus pas mau tak ilangin, susah hilang. Berarti betul bagus tintanya. Pernah sempat? Sudah tak laser ke spesialis kulit, 12 kali nggak bisa hilang. Cuma titik-titik doang. Tuh, titik-titik doang nggak bisa hilang. Makanya segila itu tato itu. Makanya wajar. Oh, Kenapa pengen ngapus? Karena anakku marah. Pak, kalau Udah papa gede tatoan nih. berarti pas SMA aku boleh tatoan. Aduh. Aduh. Ya, ini kan pas papa ada kerja. Oke, berarti kalau Alfa ada kerja, Alfa boleh tatoan. Itu beneran. Nah dari situ dilema, ternyata nggak bisa hilang. Ya terus aku ngomong sama dia, ya pilihanmu. Kalau kamu nanti pas kerja mau tatoan nggak apa-apa, tapi jangan pernah tatoan pakai duitku. Mahal cuk. Jadi di situ dan anakku dua-duanya cowok lagi. Iya, Makanya sama. sekarang aku curhat sama bapakku. Sekarang aku tahu Pak, kenapa papa kesel sama aku. Nah, udah ngerasain kan? Nah,
Kena 2 kan kalau anakmu cowok 2. Kena 2 kan. Dua-dua cowok sifatnya mirip semua. Wah, dia. Umur berapa? 18, 15, mirip lagi. Duh, Kere sama lagi. kayak gua. Mana hobinya 7. sama? Main FIFA. Sama. Baru semalam kita main FIFA. Dia udah bisa. Umur 4 tahun, bayangkan. Dan sama hobinya, MU tuh jelek banget mas, sampah. Itu berhasil didikanku. Berhasil. Tapi yang 5 tahun agak gagal. Dia Kenapa? kemarin, aku maunya pakai Barcelona apa? Bagus. Lumayan lah. Berarti memang betul Decul. Anakku soalnya yang umur 5 tahun dukungnya Barcelona. Nggak diarahin ke Liverpool? Enggak, kalau yang nomor 8 tahun tuh tak dukung Liverpool, tapi akhir-akhir ini dia malah dukung Arsenal. Itu makanya aku kesel tuh. Karena pas dia lihat highlight YouTube, pasti Arsenal 5-0. Pak, kata papa Arsenal jelek, kok menang 5-0 terus? Wah, tuh ngeselin tuh. Mampus, anaknya Arsenal. Aduh, pusing banget tuh. Sama yang kedua, yang ketiga tuh Barcelona, karena dia pas dia YouTube parental, yang dilihat tuh Messi zaman-zaman Imba itu. Iya, lagi sangar-sangar dia mungkin dia nonton. Ya, tapi ini enggak berarti Enggak. Bohong ini berarti. Enggak. Serius. Ada tuh kan Twitter banget. Nyom. Soalnya dia jawabnya nyom. Ternyata orang mana yang mau ngajak tarung? Ira. Orang gila. Kenapa lo? Jadi ceritanya tuh Cina lawan Arab. Cina lawan Arab. Oh, berarti Jakarta Utara lawan ini. Iya. Ngawur ya. Aduh, geser. Ini ngawur nih hati ini. Dokter Tirta. Damar Muti, Dokter Tita, apa pendapat lu tentang begadang tapi jam tidur tetap 8 sampai 9 jam? Yes, gue juga begitu. Akhir-akhir ini gue lagi suka banget main game Far Cry sampai nggak bisa tidur. Far Cry itu emang bagus ya tapi. Iya, aku Far Cry 6 nih, baru jalan berapa hari. Jadi begadang tuh boleh tapi ada jatahnya. Kalau kita begadang terus-terusan, walaupun kita tidur siang, itu kita mengurangi jatah kita di masa tua. Kayak ngambil voucher ibarat ya. Waduh. Jadi ketika kita malam, itu terjadi pergantian sel tubuh yang rusak. Iki ora teoritis, Bro. Iya. Iki tenanan iki. Iya. Jadi kalau kamu tidur, itu kan kamu yang beraktivitas cuma otak sama tubuh-tubuh yang otomatis. Selmu kulit diganti, sel rambut diganti, kuku bertambah panjang, sel yang rusak diganti. Makanya ketika olahraga pegel-pegel, masa otot berkembang. Karena jam tidurmu kamu ambil, dia nggak sempat recovery. Dan recovery itu terjadi ketika sinar matahari itu nggak ada. Ketika dia udah tahu tubuh kita tuh bukan di saat ganti tidur. bukan. Jadi walaupun kamu tidur di siang, kamu tuh hanya mengistirahatkan otakmu, tapi selmu tuh nggak sempat ganti. Sel yang rusak ini akhirnya numpuk dan jadi zat kanker, gitu ceritanya. Zat kanker. Iya, jadi sel kanker yang tubuhnya aneh-aneh. Iya. Nah, makanya aku bilang begadang itu jatah. Gunakan jatah begadangmu buat hal yang penting, nonton bola. Itu penting. Itu penting ya. Udah nonton kalah lagi. Kemarin enggak, tapi kalau yang timnas tuh anakku yang nonton, bangun aku ketiduran. Anakku lagi marah-marah. Uzbekistan wasitnya tolong. Tapi emang curang, Pak. Ya, bocah tuh. Makanya dari sini dia kan nonton YouTube Short. Iya. Oh, berarti selama ini yang bacot di Twitter bisa jadi anak-anak kayak aku nih. Nah, Tapi gimana melihat Indonesia di Piala Asia U23? gila, terbaik sih itu. Itu keren. Keren ya. Keren. Nah ini nih, dengan ada anak seumuran Marcelino di usia 19 tahun masih aja dihujat. Pendapat dong. Tahu dong pasti itu. Ya Nunes saya dihujat sampai turn off comment dari Nunes Liverpool. Jadi fans bola tuh semua di mana-mana sama. Ketika mereka kalah, mereka butuh pelampiasan untuk menjadi kambing hitam. Siapa nih orang? Scapegoatnya kemarin wasit. Iya. Terus scapegoat yang sekarang jadi Marceng. Liverpool scapegoatnya dulu Curtis Jones, sekarang dari Nunes. MU dulu Maguire. Iya. Terus sekarang jadi Casemiro, kemarin dibabat 4-0. Jadi dari sini kita tahu sebenarnya memang fans bola tuh ada yang memang hobi mencari kesalahan untuk pelampiasan emosi. Yang paling parah di Malaysia, siram air keras. Oh iya. Ya, Malaysia 2 pemainnya kena air keras. Salah satu diantaranya nyaris pensiun karena kena kepala. Anjir, jahat banget.
Iya, ya memang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang karena tidak bisa menerima kekalahan, mereka tuh mencari pelampiasan. Nah makanya di dalam bola, aku selalu didik anakku, kalau mau siap menang harus siap kalah. Iya. Nah kamu tuh siap menang tapi nggak siap kalah. Makanya ketika kalah, kamu mencari pelampiasan untuk emosionalmu. Lah kalau semuanya menang ya ngapain ada bola, Cok? Jadi makanya kalau mau nonton bal, sebisa mungkin itu kompetisi apapun, bola, bulu tangkis, basket, harus siap kalah dulu. Sudah tahu. Apalagi kalau kita fans Liverpool, MU, itu udah terbiasa kita dicurangi wasit. Lawan Arsenal tuh kita harusnya menang. Tapi si Odegaard handball nggak dikasih. Jadi pas kita kemarin lihat VAR, udah biasa. Jadi fans Arsenal masih marah-marah. Ya, tapi memang ada fotonya lagi pegang bola kok. Nah, terus anakku jadi suka Arsenal. Itu kebencian double. Sabar, santai, tenang. Wah, itu ngeselin banget loh yang suka Arsenal tuh. Tapi udah pernah langsung ke Anfield? Belum pernah. Aduh langsung udah loh. Ya anakku kan sekolah, dia pasti minta kalau papa ke Anfield, aku ikut dah. Lu tiket Anda Kau pikir tiket kau tuh udah dewasa, aku bilang. Tiket ke Liverpool 20 juta. Iya. Terus gimana ya kan tinggal dibayar matamu. Masalahnya anakku tuh juga wah kayak aku Pak, ngocol Pak. Makanya aku tuh sekarang nggak mau marah-marah karena yang paling mirip anak berapa? pertama, karena anakku tuh kemarin nonton, papa kenapa hobi marah-marah di vlog? Mampus, sampai anak loh. Sampai anak. YouTube loh. Anda tuh kurang senyum. Dia tuh punya akun YouTube. Kurang senyum dia ini. Aku tuh sudah batasi YouTube ke parental. Terus tiba-tiba main FF. Terus Anakku main FF tapi nggak beli diamond kan. Dari mana? Buat akun sendiri Pak. Udah bisa. Aku juga punya akun YouTube. Menang. Papa kalau Alfa marah-marah kok nggak suka? Ya kamu masih kecil ngapain marah-marah? Tapi papa di YouTube marah-marah. Mampus kan? Itu baru 2 bulan yang lalu. Pak, itu kan video papa yang lama, rambutnya masih pink. Ya justru itu berarti Alfa kalau udah gede boleh cat rambut. Waduh. Pusing kan? Nah dari sini aku akhirnya mikir, anjing gue dulu pas COVID nih marah-marah terus. Itu kalau videonya masuk ke anak gua habis gua tuh. Habis tuh udah. Pasti dia akan menjadikan itu alasan. Jangan keluar goblok. Sana kan lihat. Bapak gua kenapa ini ya? Chaos tuh. Itu akhirnya di situ mikir dulu pas kita dulu kan anakku masih 5 tahun pas COVID itu. Aku nggak mikir sejauh itu. Iyalah. Nah sekarang udah gede. Wah, sucuk modar ya. Berarti dengan anak selalu bertumbuh, mental menurun. Dan duit semakin habis. Wah habis coy, habis. Yang pertama dia minta tuh kartu Pokemon. Tuh kartu Pokemon, aku tahu yang review siapa tuh, Frost Diamond atau siapa. Kalau kau nonton. Berapa harganya? Yang Charizard Platinum tuh 4,5 juta. Minta, tak jotosi lah. Ya maksudnya bukan dipukulin dah, pakai bandar. Kita biasa bercanda aja. Itu paling akrab. Jadi aku terus yang nomor 2 itu dia minta PS5 hanya untuk main Minecraft. Oke. Minecraft itu 1,2 juta di PS5. Iya. Dah oke lah karena dia pinter, ku kasih hadiah. Yang tidak ku ACC itu adalah dia minta SIM. Minta SIM World itu loh, simulator buat mobil yang ada setirnya. Iya, buat untuk main bus. Oh dia nonton YouTube Simulator bus. Nonton adek kamu nonton tuh Ini kau YouTube ya, yang hobi main bus di YouTube. Kau tuh buat miskin saya. Karena anak saya tuh minta simulator bus, tau gak? Ini kan. Nah ya itu betul. Nah anjing ini, si anjing. Itu dia bilang, Pak ini cara mainnya gimana? Itu pakai simulator nah. Oh ya. Euro Truck namanya dek. Ya kalau downloadnya murah, tapi kamu beli busnya satunya sekitar 450.000. Setir itu yang paling murah papi beli ya. Itu tuh harganya 1.800.000. Nggak apa-apa, tapi PC-nya kamu minta yang 12 juta sampai 30 juta. Oke, itu kamu bisa main sangat oke sama adik kamu. Minimal adik kamu minum-minum gigi lah. Ayo. Dan itu Tapi kan itu bukti dari anak kamu tuh aktif banget.
Enggak, tapi dari situ aku ngerasain perjuangan bapak aku dulu kayak apa. Dari situ semakin hormat aku. Terus aku tuh kadang sekarang di teras, terus ketemu bapak aku tuh ngejek. Beneran aku nge-tweet terus bapak aku ngejek. Ketawa. Piye? Asu. Gitu toh. Cancok lu. Gimana? Piye? Ya gitu. Di umur segini Di tapi. umur ya. 6 tahun. Susah kan? Ya, itu yang papa rasain. Ngurus 2. Syukur. Oh, syukur. Wah, tuh aku rasa jadi buat kalian yang kurang ajar Tapi kita sama termasuk masih muda loh, Pak. ya Iya 33. dong. 33 punya anak umur 8 tahun. Ya, tapi melihat kemungkinan hidup di Indonesia yang mati umur 60 kita tuh gak muda juga, Pak. Rata-rata Iya, di Indonesia rata-rata, tuh matinya 55 sampai 65 Iya, kalau iya, cowok. iya, Jantung. Deg-degan lah, kita cuma punya jatah 20 tahun gitu. Iya. Itu aku menyadarkan aja. Ya makanya kan ini lagi olahraga. Ini juga belum kelar mau push up nih. Enggak, tapi yang buat saranku kalau buat cowok-cowok yang kurang ajar sama bapaknya. Setuju. Nanti ngerasain kalau kamu kurang ajar bukan berarti kalau akan ada bapak-bapak yang memang hobi main tangan juga ya. Iya. Maksudnya ada bapak-bapak terus kamu kurang ajar, itu nanti kalau kamu punya anak kamu rasain. Persis, Betul. mumet. Betul. Dan apalagi teknologi sekarang, anak zaman sekarang tuh Gila, iya. jago Setuju. bantah, Bro. Iya. Bisa dia bantah. Iya, papa boleh tidur malam, Alfa enggak. Ya oke nonton bola bareng. Dia berarti suka nonton bola juga gara-gara kesukaan kamu. Gara-gara aku nonton IPL terus dia ikutan nonton. Nah, pas itu Liverpool, pas nomor 1 kan. Yeah. Tak beliin jersey. Terus dia nonton sendiri. Pah, boleh tanya, boleh. Kalau Liverpool jago, kenapa kalah 3-1 sama Arsenal? Arsenal lagi. Arsenal lagi, benci banget aku. Makanya aku tuh di Twitter sempat sengak banget sama fans Arsenal. Karena anakku dukung itu. Kalau sama fans MU? Sekarang sudah senasib. Sudah serasin. Geser. Terakhir ya. Dok, nanya serius. Coli pakai sabun sama pakai lotion lebih bahaya yang mana? Loh, Anda dokter loh. Ini pertanyaan terakhir loh. Ini dari Ilham, lihat deh tangannya aja gede tuh. Gara-gara coli terus tuh. Oke, loh, sabun sama lotion. Soalnya beda. Kamu beda. kalau tanya kayak gini ya minimal profitmu pakai Wibu, bukan pakai profit asli. Ilham WPS. Berarti Wibu suka coli. Oh. Ada sih beberapa temanku emang begitu sih. Waduh, anjing. Nggak, aku tebelin. Ada beberapa temanku begitu kok. Ada. Kau tuh pajang foto sama cewekmu loh. Ini kalau sah jadi istri jadi masalah ini. Enggak, tapi soal onani atau cokli. Kalau kamu pakai sabun, itu sabun tuh akan ngebuat keset, jadi malah lecet. Oke. Lotion? Ya dia moisturizer jadi lembab bagus. Tapi gatel dong. Ya enggak lah. afternya. Lotion apa bikin gatel anjir? Cuk kan. Iya, Ntar lotionnya apa nih? Perlu itu bubuk kaladin mungkin. iya sih, nggak tahu ya. Tapi Enggak, nih sorry ya, gue nggak pernah coli pakai lotion soalnya. Jadi enggak, kayak lotion tuh kan lembab ya. Lotion Lotion tuh kan itu lembab. pelembab dan dia itu dominannya kalau kasarannya ibaratnya kalau lotion tuh kan melembabkan. Jadi dia kalau buat gesekan itu bisa mengurangi gesekan. Nah, kalau kamu pakai sabun keset, kamu gesekan itu pasti lecet. Iya. Lecet itu yang jadi masalah nanti di tititmu. Bener, aku kan nggak bohong. Iya. Ini, ntar kita harus ini titit. Kecil tapi gede. Ya, pendek tapi tebal. Diperjelas, bukan kecil tapi gede, kan jelas. Terus kalau pakai lotion dia tuh akan menghindari gesekan. Iya. Jadi tidak akan lecet. Ya, Dewi, editor gue kan agak iseng ya. Tolong ini benar-benar jangan dirubah-rubah ya. Jangan seolah-olah Terus- Dokter Tirta megang Enggak, ini beneran. Terus kalau kamu pakai sabun itu kan rata-rata ngebuat keset. Iya. Kecuali sabun yang memang dia ada conditioningnya. Iya. Ya. Terus itu akan lama-kelamaan nanti jadi keset terus lecet. Oke, Gitu. karena keseringan. Makanya ada beberapa yang ekstrim itu coklinya pakai lubrikan. Serius. Tahu lubrikan kan? Lubrikan yang dijual pelumas. Pelumas. Bukan pelumas oli, bukan. Iya tahu. Lubrikan beneran Iya, yang iya. dijual di apotek-apotek. Iya. Itu ada yang pakai itu buat cokli. Itu lebih aman. Dia sampai modal ya buat coli. Iya. Dan cokli ini bahayanya bukan ke penyakit. Nah, ini makanya aku kesel nih. Ada orang penyakit kelamin nih. Iya.
datang ke saya. Titit nih salah. Terus ceritanya dia mengeluh. Ini sumpah nih aku tuh kesel banget kalau kamu tuh jujur aja sama dokter. Dokter tuh tidak ngeceng-cengin kamu. Jadi dia ngomong bahwa dia itu kencing terus ada nanahnya di pagi hari. Aku tanya lah riwayat seksualmu tuh kayak apa. Itu aku nggak salah 2016 di rumah sakit IGD tempat aku internship. Terus dia ngomong aku nggak ada riwayat seksual loh tapi kamu kencing nanah. Ini karena saya pas pipis dok lupa dibersihkan. Diem aku. Aku pun nggak dokter pun tahu kan. Jadi terus aku ulang. Jadi bapak mas tuh pipis pasti 20 tahunan. Mas tuh pipis ya. Lupa membersihkan titit ya. Ini lupa dibersihkan. Terus besoknya nanahan. Iya. marah dong. Terus marah dong. Itu aku, keluarin dong. Itu aku itu salah. Goblok ente. Itu bener aku gini. Nah, itu kebalik. Ente pikir saya tuh goblok. Mabuk. Ente tuh jujur, tapi jangan diberitahu orang tua. Anda tuh udah 20 tahun. Kalau ente nggak jujur, gimana saya mau kasih obat? Tahu nggak? Kencing nanah itu nggak perlu panik. Ada obatnya. Tapi kalau kamu kencing nanah kambuhan terus, itu nanti bisa ke step 2. Kalau step awal oke tak tanya, jujur. Ya dok, ya dok. Ini baru pertama. Iya baru pertama terus. Saya baru pertama kali jajan terus kayak gini. Pertama apa 2 kali dong. Nah dari sinilah kita tahu bahwa pasien tuh harus jujur aja. Dan aku tuh gak akan nyeritain kisahmu untuk ngeceng-cengin dalam waktu identitas ya. Kenapa nih aku ceritain? Karena kamu gak jujur. Kalau kamu gak jujur, aku gak akan ngasih antibiotik yang sesuai dengan penyakitmu. Karena antibiotik penyakit kencing karena dia bakteri kencing sama bakteri penyakit kelamin tuh beda, janco, beda. Jengkel saya. Kalau aku salah obat, nanti kencing nanamu gak sembuh. Kau nuduh aku malah praktek, tolong. Tak gituin, ya dok ampun. Dan lain kali kalau jajan yang pintar dikit, tolong ya. Ya dok. Ya dok ampun dok. Ampun. Berapa harganya? Oh gitu. 100. Ya iyalah. Anjing dari situ aku bilang makanya kalau kalau kamu itu sering onani itu tidak akan kencing nanah. Cuman yang terjadi infeksi kayak contoh lecet itu nanti jadi infeksi sekunder, borok itu loh. Terus habis itu ejakulasi dini karena dia tidak bisa ngaceng kalau nggak membayangkan bokep. Iya, terus begitu ya? Iya, jadi orgasmenya nggak akan maksimal. Terus ketiga, nanti dia belum ngapa-ngapain keluar duluan. Itu terjadi beneran dan itu sulit menanganinya. Harus ada terapinya secara jauh. Ada terapinya lagi. Iya, jadi yang kasihan itu kalau kamu keseringan coli, pas kamu punya istri, itu pas kamu hubungan seksual, kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak membayangkan bokep, itu yang jadi masalah. Itu akibat masa kamu. bini di atas kita nonton. Jadi dia tuh kayak gini. Ada loh bro. Oh, temen gua ada begitu. Jadi dia begitu. bukan gitu lagi. Dia pas mau sama istrinya diizin ke WC tuh nonton bokep dulu. Cuk ribet cuk. Buat ngaceng dulu. Pakai rundown. Ya, itu akibat kalau sering coli. Oh, bentar. Toilet dulu. Iya itu benar. Dan karena apa? Dia ngerasa kayak saya nggak bisa ngaceng kalau ketemu istri kalau nggak lihat bokep. Dan itu problem yang membuat akhirnya istrinya nggak dapat nafkah batin terus marah-marah. Itu saking seringnya coli itu jadi masalah nih. Makanya nih dia foto yang dipajang pakai foto pasangannya. Terus tanya soal coli, oke lah. Kalau sekali-sekali oke lah. Sekali mungkin dia sesekali nih ya. Sekali-sekali lah. Mungkin dia sesekali. Tapi gak ahli kalau udah pakai lotion sama sabun. Iya, dia sampai nanya Ada loh. juga yang kemarin pakai botol. Kocak banget tuh. Gini, kalau titit masuk botol kaca, itu gimana mecahinnya? Masalah. Kau tarik remuk tititnya. Kau gerinda gimana tuh? Akhirnya kan kita mau nggak mau pakai apa? Pemadam kebakaran. Kenapa? Dokter disuruh ngeluarin titit dari botol kaca tuh susah loh. Salah dikit pecah nancep. Gak, aku tuh mikir bukan masalah ngeluarinnya, membawa titit dan botol ini ke rumah sakit. Itu udah gak kepikiran orang itu. Oh, kita aja dokter tuh gak ada apa mas? Botol mbak. Itu kita tuh gak bingung panik
paniknya tuh udah bukan ngeceng-cengin. Kita langsung mikir, "Sik, botol dalam titit tuh gimana mecahnya?" Waduh, ini kalau dipecahin moncrot kan. Pecah. Akhirnya kerjasama Kebeset. pasti itulah kenapa ada pemadam kebakaran. Yang paling berikutnya yang paling aneh nih. Karena dia suka banget onani, dia tuh masukin gotri di dalam daging titit. Tuh ada. Itu EOS, itu hati-hati tuh. Jadi ini misal titit ya. Kan ini disunat nih di sini. Iya. Jadi dia itu katanya dia punya euforia karena pengen memuaskan pasangan, dia tuh masangin gotri di kulup, di perbatasan kulupnya. Jadi ada bulut-bulutannya gitu. Ya, jadi dia kayak ngebuat kondom Vesta tapi ditanam gitu loh. Terus kau bayangkan gotri dalam titit tuh gimana? Kan ada kasus ya sering pemadam kebakaran ngeluarin cincin gotri di dalam titit. Ya karena kalau itu kerjasama sama dokter. Nah makanya kan gue bilang. Dan dokternya mau lagi melakukan itu. Ya gimana kan pasien coy. Makanya kan gue bilang hindarilah nonton bokep terlalu sering sehingga fantasimu jadi liar. Nah itu yang bapak-bapak harus kontrol ke anaknya sekarang. Karena terlalu terbukanya medsos, anak-anak kita itu bisa akses gitu. Itu yang fatal. Tiba-tiba nanti kelas 3 SD kamu biasanya cokli tuh umur dulu. Terus kamu lihat anakmu cowok, kok cokli kamu? Bayangin siapa kamu? Babi. Udah papa dulu juga cokli. Nah itu jadi dikurangin ya teman-teman ya. Kurangin lah. Kita bukan melarang ya teman-teman, kurangin karena kadang coli itu dibarengin dengan bokep. Wah. Benar. Beberapa kali gue dengar juga akan menjadi sangat ketagihan. Toh teman deket gue. Mungkin dia selalu nonton gitu ya. Kenapa kamu lirik itu ya? Kamu yang lirik-lirik ini? Bukan. Ada lagi. Ada dia pernah pakai vacuum cleaner. Saking pengen disepit. Sumpah. Demi Allah. Jadi dari vacuum cleaner emaknya pergi dimasukin sep. Lu nggak enak, kekencengan. Makanya aku bilang fantasi kenapa kok ada catcalling menurutku terus orang berfantasi seksual tuh gara-gara sering bokep. Jadi bukan terkait baju cewek ya, tapi terkait fantasinya dia memang unkontrol karena keseringan ngebokep mungkin fantasinya ngelihat orang tuh pakai latex. Ada fantasinya gitu. Jadi dia ngebokep ngeliatin cewek tuh pakai latex. Dia itu yang ketat. Ya. Dia tuh beneran bisa bahaya. Dia in realita karena sangenya nggak kepenuhin, dia bosen sama bokep, dia pengen realita, itu bisa. Makanya jangan keseringan cokli. Oke lah, tapi jangan sering-sering. Sehari 4 kali. Wah, angin yang keluar. Tepuk tangan dulu buat episode ini teman-teman. Closing yang sangat ditonton oleh para pria. Pasti kalian dari IPK, dari bahas wapres sampai bahas coli. Ini pasti pembahasan yang paling menarik adalah coli. Ini orang-orang yang hati-hati sumpah. Yang candu coli ini sekarang pasti matiin. Takut, aku coli lagi ya. Sumpah itu dangerousnya tuh di situ. Iya. Makanya kalau udah sange terus gak mau coli, babatnya dengan kegiatan lain. Rata-rata orang yang coli itu memang karena gabut di rumah. Betul, nganggur. Betul, bisa sampai 4 kali itu. Iya. Bisa sampai 4 kali coli berarti fix nganggur sih. Gak mungkin kegiatan begini coli 4 kali tuh gimana bro? Anjing tuh. Habis podcast, mati otak gue kayaknya coli jelas. Nih ada salah satu merchandise dari Has Kreatif. Terima kasih sudah datang. Ya merchandise gitu doang. Buka di sini lah. Ojo biasa. Merchandise biasa. Jisamsu ketengan gorengan ambil. Wah, ini saya pakai nih. Buat lari, mantap. Buat teman-teman yang mau silakan di Toko Yanti di sini. Terima kasih Dokter Tirta sudah mampir ke sini dengan keseruannya. Gua sudah lama tidak mendapatkan tamu. Frang. Nanti dapat tamu kayak gitu. Viral. Enggak, aku seneng loh sama emang emosi meledak-ledak dan funny Anda itu. Ya sudah teman-teman, terima kasih banyak Dokter Tirta sudah main ke sini. Terima kasih Cepeng ini. Dan sampai bertemu lagi buat semua teman-teman PW kawan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecap.